Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Parlim melanjutkan sesi ke-9, sesi terakhir sejarah peminatan kelas 12, yaitu tentang KMB, Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini diadakan 23 Agustus 49 di Den Haag, Belanda, berlangsung sampai 2 November 49. Ya, dikatakan KMB Meja Bundar karena memang saat itu mejanya bundar, ya. Mejanya bundar. Apa isi dari konvensi meja bundar di Den Haag tersebut? Yang pertama, isinya adalah kerajaan Belanda mengakui negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, ini untuk pertama kalinya Belanda menyerang atau menguasai Indonesia 350 tahun. Baru kali ini Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia, terutama RIS. Nah, inilah yang nanti menjadi pro kontra. Karena kata Belanda yang diakui RIS bukan RI. Sehingga bertahun-tahun kita merdeka itu seolah-olah Belanda belum mengakui kemerdekaan kita. Ini menjadi polemik nantinya. Ya, walaupun lumayan. Ya, Indonesia diakui merdeka dan berdaulat, tapi untuk RIS bukan RI kata Belanda. Isi yang kedua mengenai masalah Irian Barat. Jadi rupanya Belanda ini ingin terus, ya, gandoli terus Irian Barat atau Irian Jaya sekarang. Karena semuanya diakui kedaulatan, diakui kemerdekaan, ya. Baru Irian Barat nanti akan diomongkan 1 tahun setelah KMB. Jadi berusaha gandoli. Belanda nggak rela kalau semua Indonesia ini diserahkan ke Indonesia. Isi yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan sukarela dan sederajat. Ini isi yang ketiga. Isi yang keempat, kapal-kapal perang Belanda ini akan ditarik dari Indonesia. Dan beberapa korvet diserahkan kepada RIS. Jadi saat itu sebenarnya ada RIS, ada RI. Untuk sedikit lebih jelasnya mengenai KMB, ini ada beberapa penjelasan secara secara PowerPoint tentang KMB, ya. Ini ya. 2749 di Belanda ada upacara penyerahan kedaulatan, ya, dari Ratu Belanda yang saat itu Ratu Juliana kepada RIS, kepada Muhammad Hatta sebagai wakil dari RIS, ya, yaitu di ruang tahta Amsterdam. Ada Perdana Menteri Belanda, ya, yaitu William Drees, ada Menteri Seberang Lautan Sanson. Ini yang membuktikan. Untuk lebih jelasnya secara film, secara video, Pak Parlim menyiapkan cuplikan KMB. Kita saksikan video atau filmnya. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Hal ini diakibatkan oleh adanya keinginan Belanda kembali berkuasa di Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Upaya Belanda mendapatkan titik terang dengan adanya tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang yang ada di Indonesia.
rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara adalah dengan mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Jalur diplomasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan mempertahankan beberapa faktor. Para pemimpin Indonesia berupaya untuk memperkecil korban yang tewas. Selain itu, diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandingi senjata Belanda yang ditopang oleh tentara sekutu. Adanya alur perundingan merupakan salah satu politik pencitraan Indonesia di dunia internasional. Perundingan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai, yaitu dengan cara perundingan. Selama berdirinya Republik Indonesia hingga pengakuan kedaulatan telah terjadi beberapa perundingan, dan berikut adalah perundingan yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Linggarjati. Kita lihat tadi bahwa Indonesia ini mencintai perdamaian, karena penyelisihan atau perselisihan Belanda Indonesia itu selalu diadakan pertemuan jalan diplomatik. Ini ada perundingan Linggarjati, nanti ada Renville, kemudian ada Rumroyen, dan yang terakhir ini nanti ada perundingan yang sangat terkenal yaitu KMB. Nah, bagaimana? Ya, KMB merupakan perundingan yang gongnya. Yang terakhir ya, kita saksikan dalam bentuk video tentang perundingan KMB. Kita saksikan. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi Meja Bundar, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Rum, Supomo, Jilainema, Ali Sastroamidjojo, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Pringgo Dikdo, Kolonel B. Simatupang, Sumardi, dan Insinyur Juanda. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh J. H. van Marseven dan wakil dari UNCI diketuai oleh Tripley. Adapun hasil dari konferensi Meja Bundar antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang India Belanda sebelum tahun 1949. Dan 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Saya kira itu mengenai KMB merupakan perundingan yang terakhir konflik Indonesia dan Belanda ya. Saya kira materi ini saya cukup sampai di sini. Semoga kalian mempelajari dengan baik. Sesi 1 sampai 9 sehingga PAS nanti berjalan dengan baik. Selamat pagi, salam sehat, dan terus berjaya anak-anak di rumah. Terima kasih.